Pertanyaan pertama dari Makassar mengatakan, menanggapi tadi penjelasan pendeta. Penjelasan pendeta yang terdapat dalam Tajam episode 19 Agustus, perbedaan dalam buku Samuel. Tentang isi Alkitab yang ada perbedaan. Apakah syarat untuk disebut kitab suci? Kalau ada perbedaan, walaupun itu hanya angka, apakah masih bisa dikatakan kitab suci? Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Pertama-tama kita perlu menjelaskan tentang seperti apa pengilhaman untuk penulisan kitab suci itu. Ada dua pendapat tentang ilham atau inspirasi. Yang pertama adalah apa yang dikatakan sebagai verbal inspiration, artinya ilham kata-kata. Jadi seperti didikte, di mana seseorang menggunakan apa yang disebut seperti suatu jaket yang sudah sangat pas dan tidak bisa berubah, tidak ada flexibility di dalamnya, dan para penulis Alkitab itu dalam konsep atau pendapat itu digambarkan sebagai pena. Jadi mereka bukan menulis dengan kata-kata mereka sendiri, tetapi apa yang disebutkan dari atas atau oleh Roh Kudus, oleh Allah, satu persatu mereka harus tuliskan seperti yang disampaikan kepada mereka. Maka kalau demikian, maka kita akan meragukan kitab suci ini. Kenapa? Kenapa ada perbedaan jumlah tentara, contohnya dalam kitab Samuel dan Tawarik, atau jumlah kereta kuda misalnya dalam peperangan yang dicatat di dalam kitab Samuel atau kitab 1 Raja-Raja dibandingkan dengan dalam kitab Tawarik dan lain sebagainya. Kalau memang itu kata-kata diucapkan langsung, maka kita bisa mengatakan bahwa waduh, Alkitab ini tidak betul. Kalau memang diilhami dengan didikte secara langsung, kenapa ada data-data yang sepertinya tidak selaras satu kitab dengan kitab yang lain? Pendapat yang kedua tentang ilham atau inspirasi adalah apa yang disebut dengan thought inspiration, yaitu ilham yang diberikan kepada penulis Alkitab sehingga ia bisa menuliskan pekabaran yang disampaikan kepadanya, tapi ia tuliskan itu dengan kata-katanya sendiri. Setiap penulis Alkitab mempunyai perbendaharaan kosakata yang berbeda-beda. Bukan hanya jumlah kata atau kosakata yang mereka miliki saja, tetapi penggunaan kata-kata pun berbeda karena ada yang mau menggambarkan suatu pekabaran dengan menggunakan kata-kata yang lebih tepat dengan profesinya, contoh sebagai seorang gembala, yaitu Raja Daud. Sebelum ia menjadi raja, dia adalah gembala. Atau seseorang yang mempunyai pendidikan teologi yang sungguh luar biasa, sehingga waktu dia menuliskan pekabaran itu, maka kalimat-kalimatnya panjang-panjang dan agak sulit untuk dimengerti, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Jadi ada perbedaan-perbedaan dari setiap penulis Alkitab. Jadi di antara dua faham inspirasi, antara inspirasi verbal atau lisan atau inspirasi pada pikiran, mana kira-kira inspirasi yang terjadi di dalam penulisan Alkitab ini? Untuk itu tentu kita harus bertanya kepada Alkitab, bagaimana Alkitab ini ditulis. Dalam buku 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20 dan ke-21 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah
bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Roh Kudus menggerakkan penulis Alkitab, lalu penulis Alkitab akan berbicara atau menuliskan atas pekabaran yang diberikan kepadanya, setuju dengan atau berdasarkan kata-kata yang bisa ia gunakan. Kadang-kadang ada perbedaan data terjadi bukan pada saat penulisan itu, tetapi bisa juga terjadi pada saat penyalinan dari satu salinan kepada salinan yang berikut. Dan bagi para pemirsa yang pernah melihat Alkitab dalam bahasa Ibrani maupun Alkitab dalam bahasa Yunani, ada yang disebut sebagai aparatus, contohnya untuk Alkitab Perjanjian Baru atau sejenis catatan kaki. Dan kalau kita perhatikan, walaupun ada ribuan naskah atau manuskrip yang tersedia, yang menjadi dasar atau yang menjadi bukti bahwa apa yang kita baca sekarang ini berasal dari tulisan-tulisan zaman lampau. Walaupun ada ribuan, tetapi kalau kita melihat catatan kakinya, tidak banyak perbedaan-perbedaan yang signifikan. Apa yang kita baca sekarang adalah juga apa yang dibaca oleh umat-umat Tuhan di abad pertengahan ataupun di abad mula-mula pada saat Yesus sudah naik ke surga dan Alkitab Perjanjian Lama dibaca oleh umat-umat waktu itu, dan pada abad ketiga, abad keempat, di mana Perjanjian Baru sudah final dan Alkitab itu sudah final 66 buku, dan mereka baca apa yang mereka baca dulu adalah juga apa yang kita baca sekarang ini. Kalau misalnya ada suatu kesalahan pekabaran yang dituliskan sehingga kekilafan itu akan menyebabkan perbedaan pengertian sehingga pekabaran itu jadi berubah, maka tentu Roh Kudus akan campur tangan. Tetapi data-data yang kecil di sana sini itu pun tidak banyak, bisa dihitung dengan jari. Kalaupun itu ada, tapi tidak mengubah pekabaran. Contohnya, pekabarannya adalah Allah itu adalah Maha Kuasa, Ia sanggup menolong umatnya untuk menang melawan musuh-musuh mereka pada waktu mereka diserang oleh musuh mereka. Entah di dalam kitab Samuel dikatakan jumlah tentaranya sekian, dalam kitab Tawarik jumlah tentaranya sekian, tapi ceritanya sama, raja yang berperang sama, kemudian tempat di mana peperangan itu terjadi sama, musuh yang menyerang umat Tuhan itu sama. Kalau ada hal-hal yang kecil, data-data yang trivia seperti itu, Roh Kudus tidak campur tangan. Mengapa? Karena tidak mengubah sama sekali pekabaran yang mau disampaikan oleh penulis Alkitab, oleh Allah melalui penulis Alkitab tersebut. Di dalam Alkitab ada, khususnya dalam Perjanjian Baru, waktu merujuk kepada Alkitab Perjanjian Lama, ada kata kitab suci, karena pertanyaannya tadi adalah apa syarat untuk disebut sebagai kitab suci. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh rasul-rasul di dalam Alkitab mengenai 39 kitab Perjanjian Lama yang kita miliki sekarang ini, yang pada saat itu juga telah mereka baca. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Sebelum kita baca ayat 16, coba kita baca ayat yang ke-15 yang mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau, ini Paulus kepada Timotius, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Lalu Paulus lanjutkan dalam ayat yang ke-16,
sehubungan dengan kitab suci yang ia sebutkan, yang sudah dibaca oleh Timotius semenjak Timotius masih kecil. Paulus katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini artinya termasuk semua kitab-kitab yang ada dalam Perjanjian Lama, bahkan termasuk beberapa surat-surat dan kitab yang sudah mulai beredar yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru pada zaman Paulus, surat-surat Paulus yang dituliskan, kemudian Injil juga yang pada waktu itu sudah mulai beredar walaupun belum dibaca oleh banyak orang, tetapi yang disebutkan di sini segala tulisan yang diilhamkan Allah, termasuk di dalamnya Kejadian, Keluaran, Imamat, kemudian Bilangan, Ulangan, lalu 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, semua kitab-kitab itu segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang dalam ayat 15 tadi dikatakan adalah kitab suci, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi para rasul mengakui bahwa itu adalah kitab suci, dan tidak ada pertentangan tentang naskah yang ada. Yang ada pada saat itu, pertentangan yang ada, khususnya pada zaman Yesus, bukan tentang naskah kitab suci itu, tetapi bagaimana menafsirkan kitab suci itu yang selalu menjadi poin pertentangan yang sering diangkat oleh orang-orang Yahudi, oleh para ahli Taurat. Bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri? Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-10, Lukas pasal yang ke-10, saya mau kita baca di ayat yang ke-27. Lukas pasal yang ke-10, kita baca mulai ayat yang ke-26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita bisa melihat di sini antara Tuhan Yesus dan ahli Taurat sama-sama mengakui teks atau naskah kitab Taurat yang dikutip di sini, yang tentunya ambil dari dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam Ulangan pasal yang ke-6 ada disebutkan di sana, dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 18, dari ayat-ayat itu diambil apa yang disebutkan oleh orang itu, dan Yesus mengakui itu yang tertulis, ahli Taurat itu juga mengakui itu yang tertulis. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada pertentangan tentang naskah itu. Yang ada adalah salah faham dari orang-orang Yahudi tentang makna dari apa yang tertulis. Jadi mengapa disebut kitab suci? Oleh sebab pekabarannya selaras, karena itu tentang pekabaran yang suci, yaitu keselamatan yang Tuhan sediakan. Karena itu diilhami oleh Roh Kudus, lalu kemudian karena itu memberikan pekabaran yang selaras untuk keselamatan manusia. Sebenarnya kitab suci ini adalah perpaduan antara penyataan ilahi, inspirasi dari Allah, dengan karya manusia, dalam artian ditulis oleh manusia. Mungkin kalau kita baca Alkitab di dalam buku 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, kita boleh melihat ilustrasi bagaimana Paulus menggambarkan akan hal tersebut. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, Paulus katakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Harta itu atau firman Allah itu
disimpan di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat kan rapuh. Itulah manusia, seperti bejana tanah liat. Bejana itu tidak sempurna, bejana itu rapuh, tetapi harta yang disimpan di dalam bejana itu adalah kebenaran, adalah firman Allah, adalah kitab suci, adalah pekabaran tentang keselamatan, disimpan di dalam bejana tanah liat. Kita bersyukur karena sampai sekarang ini firman Tuhan masih bisa kita baca, dan apa yang kita baca sekarang adalah juga apa yang dahulu dibaca oleh orang-orang Kristen sebelum kita. Terima kasih.